Ibu akan menampilkan video pelajaran yang berjudul teks argumen dan strukturnya. Silakan disaksikan dan diamati. Selalu dan bersemangat dalam belajar. Kali ini, video pembelajaran yang akan kita bahas adalah mengenal teks dan struktur argumentasi. Selamat belajar dan terus semangat. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang berisi kalimat-kalimat untuk menguatkan suatu pendapat, pandangan, atau pemikiran. Di dalam sebuah paragraf argumentasi, penulis akan berusaha membuktikan kebenaran pendapatnya. Oleh sebab itulah penulis seringkali juga mengemukakan data atau fakta sebagai alasan atau bukti yang akan memperkuat pendapat atau pemikirannya tersebut. Berikut ciri-ciri teks argumentasi. 1. Berisi sebuah ide, pendapat, atau pandangan penulis tentang suatu permasalahan. 2. Berisi alasan yang didukung oleh data atau fakta yang diperoleh dari hasil wawancara, angka penelitian lapangan, penelitian perpustakaan, dan observasi. 3. Berisi gambaran hasil dari analisis data. 4. Menjelaskan permasalahan dengan cara menganalisis dan menganalogikan. 5. Diakhiri dengan kesimpulan berupa pendapat yang lebih luas. Teks argumentasi memiliki 3 struktur, yaitu pendahulu penjelasannya, pendahuluan, dan para pembaca. Bagian ini memiliki tujuan agar pembaca merasa terwujud dari paragraf yang dibuat oleh penulis. Tubuh argumen. Bagian tubuh argumen bertujuan untuk membuktikan kebenaran yang akan disampaikan. Kebenaran tersebut harus dapat dianalisis, disusun, dan disajikan disampaikan kepada pembaca, memang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis. Berikut langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menulis teks argumentasi. 1. Menentukan pokok permasalahan yang akan diangkat dan dituangkan ke dalam teks argumentasi. 2. Merumuskan pokok-pokok permasalahan dengan kalimat yang jelas. 3. Menetapkan tujuan dari teks argumentasi tersebut. 4. Mengumpulkan berbagai bahan yang berupa fakta, keterangan, kesaksian orang lain atau para ahli sebelum menuangkan ide pokok ke dalam suatu tulisan. 5. Mempelajari pustaka dan mencatat kutipan yang akan dijadikan referensi dan data tulisan. 6. Menganalisis, menguji, membandingkan, menghubungkan fakta, keterangan, kesaksian, catatan, dan kutipan. Kemudian menguraikan dan menyusun keterangan dengan menarik dan logis, serta membuat simpulan atau ringkasan teks argumentasi. 7. Membaca ulang teks argumentasi yang sudah dibuat untuk mengetahui kelengkapan dan juga memastikan tulisan sudah baik. Berikut contoh teks argumentasi singkat sesuai struktur. Kemacetan di Jakarta telah mencapai tahap yang memprihatinkan. Setiap pagi jajaran kendaraan roda 4 maupun roda 2 memenuhi setiap jalan di Jakarta. Bahkan bukan hanya pagi hari saja, sore hari pun jalan-jalan di Jakarta akan mengalami penumpukan kendaraan. Kurangnya minat pengguna jalan untuk memilih transportasi umum menjadi salah satu penyebabnya. Mereka lebih memilih untuk mengendarai kendaraan pribadi daripada naik kendaraan umum. Selain itu, jumlah kendaraan yang selalu meningkat setiap tahun tidak diimbangi dengan perluasan jalan-jalan di Jakarta. Akibatnya, kemacetan di Jakarta mencapai tahap yang sangat memprihatinkan. Baiklah, dari materi yang telah disampaikan, apakah sudah mengerti? Sepertinya kalian tidak semangat lagi. Mari kita sedikit terlebih dahulu. Baik, Bu. Baiklah, untuk lebih memahami materi, marilah kita ice breaking
kasih. Sekarang ibu mau bertanya. Tahukah kalian apa teks argumentasi? Sesuatu pendapat yang menginginkan membaca, Bu. Bagus sekali, Violi. Berikan aplaus. Pertanyaan kedua, tahukah kalian bagaimana ciri-ciri teks argumentasi? Ada yang tahu? Saya, Bu. Silakan, Alicia. Ciri-cirinya itu opininya mengandung fakta. Bagus sekali, Alicia. Berikan aplaus. Pertanyaan terakhir, bagaimana pendapat Anda mengenai video yang ditayangkan tadi? Ada yang tahu? Saya menarik, Bu. Sangat menarik, Bu. Bagus sekali. Seru, tidak membosankan. Bagus sekali. Berikan aplaus untuk semuanya. Baiklah, anak-anak. Sekarang Ibu akan memainkan LKBD tentang video yang tadi kita saksikan. Baiklah, anak-anak. Silakan kerjakan LKBD yang telah Ibu berikan. Ibu kasih waktu 5 menit. Jika telah selesai, kalian nanti akan mempresentasikannya di depan. Baik, Bu. Jika ada yang tidak ada dimengerti, boleh ditanyakan kepada Ibu. Baik, Bu. Baiklah, anak. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baiklah. Ada yang mau ke depan untuk menyampaikan pendapatnya? Abdillah, Bu. Silakan. Baik. Perkenalkan, nama saya Abdillah Sainaya. Saya akan membacakan teks yang saya buat. Pohon memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam agar pohon menahan air hujan agar tidak menjadi banjir, dan daunnya menghasilkan oksigen yang kita hirup. Menurut pendapat saya, setiap orang sebaiknya menanam pohon minimal 1 di rumahnya untuk membantu menjaga lingkungan. Jika semua orang melakukannya, bumi akan menjadi lebih hijau dan sehat. Terima kasih. Oke, baik. Berikan tepuk tangan. Ada lagi yang mau menyampaikan? Saya, Bu. Silakan, Alicia. Baiklah, saya Alicia Skina akan membacakan tulisan paragraf argumen manfaat seperti mencari informasi dan berkomunikasi dengan mudah. Namun, terlalu sering memainkannya bisa membuat anak malas belajar. Menurut pendapat saya, penggunaan gadget sebaiknya dibatasi maksimal 2 jam sehari agar anak produktif dan sehat dengan pengawasan yang baik. Gadget bisa menjadi alat bantu belajar, bukan pengganggu. Baik. Berikan tepuk tangan kepada Alicia. Ada lagi yang mau menyampaikan jawabannya? Saya, Ibu. Silakan, Chloe. Baiklah, di sini saya akan membacakan hasil membuat paragraf argumentasi dengan tema buku. Buku adalah jendela ilmu yang membuka wawasan kita. Melalui membaca, kita bisa mengetahui berbagai hal yang belum pernah kita alami. Menurut pendapat saya, membaca buku setiap hari dapat melatih otak agar lebih fokus dan kritis. Karena itu penting bagi kita untuk meluangkan waktu membaca minimal 15 menit setiap hari. Baik. Berikan tepuk tangan untuk Chloe. Baiklah. Ibu sekarang mau menjelaskan tentang struktur teks argumentasi. Struktur teks argumentasi terdiri dari 3, yaitu 1. Tesis. Tesis pandangan atau gagasan awal penulis tentang suatu topik berfungsi untuk memperkenalkan isu yang akan dibahas dan memberikan arah bagi argumen selanjutnya. Yang kedua, alasan. Inti dari teks argumentasi yang
tujuannya meyakinkan pembaca bahwa pendapat penulis benar. 3. Penegasan atau kesimpulan agar pembaca memahami inti argumen dan meyakini kebenaran gagasan penulis. Baiklah, dari penjelasan Ibu yang tadi, Ibu akan memberikan KKPD dari yang Ibu jelaskan tadi. Sebelum itu Ibu mau membagikan kalian menjadi kelompok. Silakan kerjakan KKPD yang telah diberikan dari penjelasan yang diberikan tadi. Ibu kasih waktu 5 menit. Jika selesai, nanti ada yang menyampaikan pendapatnya lagi. Baik Bu, mari Ibu. Baiklah, apakah sudah selesai anak-anak? Sudah Bu. Ada yang mau menyampaikan jawabannya ke depan? Sudah Bu. Silakan lagi. Baiklah, saya akan membacakan diskusi kelompok. Teksnya menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Menurut saya, menjaga lingkungan sekolah itu sangat penting. Sekolah yang bersih membuat kita lebih nyaman belajar. Selain itu, lingkungan yang bersih juga mencegah penyakit. Karena itu, kita semua harus menjaga kebersihan di sekolah. Berdasarkan pendapat saya, menjaga kebersihan sekolah itu sangat penting. Alasannya, sekolah bersih membuat suasana belajar lebih nyaman. Penegasannya, mari kita semua bertanggung jawab menjaga kebersihan sekolah demi kebaikan bersama. Baik, berikan waktu pada ini. Baiklah anak-anak, untuk mengakhiri pelajaran hari ini, silakan nanti kalian membuat refleksi pada buku kalian masing-masing ya. Baik Bu. Untuk kesimpulan hari ini, adakah yang tahu? Saya Bu. Silakan Alicia. Mengungkapkan pendapat dengan sopan. Baik, terima kasih. Berikan aplaus. Baiklah, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, kita akan membaca doa terlebih dahulu. Silakan doanya dipimpin oleh ketua kelas. Baiklah teman-teman, sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah. Sebelumnya, terima kasih sudah mendengarkan pembelajaran kita hari ini. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.